Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang lagi viral hari ini begitu ya. Mengapa Pak Jokowi selalu mengejek begitu ya karya anak bangsa begitu, dan bahkan ya ini mendapatkan penghargaan luar biasa begitu kan di era Soeharto terkait dengan SD Inpres begitu ya. Apakah narasi timpang IKN versus SD Inpres? Ada apa begitu kan ya? Kalau IKN ini disemuahkan dari orang-orang bule begitu ya, yang kemudian mandornya di situ hanya suruh sana sini begitu kan, ini kan seolah-olah ada suatu penghinaan kepada bangsa kita begitu, kepada rakyat kita. Padahal masih banyak ya arsitek-arsitek bangsa kita, profesor-profesor kita begitu ya. Kok ada apa? Ada sesuatu yang kemudian mengatakan bahwa nanti ya hasilnya seperti SD Inpres kata Pak Jokowi begitu. Padahal SD Inpres itu bisa menghasilkan sebuah doktor ya, profesor dan sebagainya begitu. Tidak hanya itu, Anies Baswedan saja begitu ya pernah mengajar SD Inpres begitu. Ada apa begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Misi lokasi ya miris ya. Lokasi di proyek IKN ternyata lebih memprihatinkan kondisinya dari proyek ya SD Inpres begitu. Bayangkan begitu kan. Ya bisa saja meninggalkan utang negara di situ begitu kan. Bisa pekerjaannya abal-abal di situ begitu ya. Bawa program IKN kemana-mana nggak ada minat jadi investor. Perkasa konstruksi ya plat merah pada rugi. Betul om ya. Inilah tamparan keras pertama kali begitu dari netizen begitu ya. Allahu Akbar ya. Wajarlah presiden meragukan kemampuan rakyatnya karena saya yakin juga beliau tak punya kemampuan, apalagi beliau diduga berijazah. Wow, apakah ijazah palsu atau apa begitu ya. Tetapi kan menurut saya pribadi mungkin ada orang yang membisikkan begitu ya kepada Pak Jokowi. Wah ini SD Inpres tidak baik dan sebagainya, ada apa begitu ya. Akhirnya mau tidak mau Pak Jokowi mengatakan seperti itu begitu. Wih, editorialnya sudah setajam editorial Mei ya. Ini uang 8 triliun lebih yang dikorupsi biasalah untuk membayar utang ya. Hoi, ini IKN bukan program pendidikan tapi program membangun kota. Makanya Jokowi tidak mau bangunnya ditendang roboh ya. Kita lihat saja begitu bagaimana nanti begitu ya. Bahkan ya ini kita lihat dari perjalanan dari waktu ke waktu ya. Kalau menurut saya pribadi apa sih sebenarnya dengan kesalahan dari SD Inpres begitu kan ya. Pada akhirnya menurut saya pribadi ya dengan adanya modern hari ini begitu kan ya, karena dulu di era Soeharto itu ya sekitar 60.000 berapa gitu, 6.000 berapa begitu kan membangun SD Inpres begitu ya. Tapi itu dapat penghargaan luar biasa begitu dibandingkan sekarang. Bayangkan ya, pembangunan sekarang itu malah meninggalkan utang begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini begitu kalau kita melihat bagaimana narasi timpang IKN versus SD Inpres ini menunjukkan ada sesuatu yang kemudian ya seolah-olah proyek IKN ini lebih memperhatinkan begitu kan dibandingkan dengan proyek SD Inpres begitu. Mengapa? Kita lihat saja yang ngatur di sana orang bule begitu, orang asing dan sebagainya, bukan bangsa kita sendiri, bukan rakyat sendiri begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya kepada Pak Jokowi yang mengatakan itu, dan bahkan bisa dikatakan sebagai penghinaan dan mengejek begitu ya. Bisa saja itu terjadi, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, narasi timpang IKN versus SD Inpres ya. Siapa yang salah begitu? Mari kita baca ya. Sebagai sebuah wacana saja, penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga pengawas proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara yang secara ngotot diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Investasi ya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan ya, sebetulnya sudah tak elok ya, sebab wacana ini memperlihatkan bahwa pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan dan keahlian rakyatnya sendiri. Betul begitu ya, seolah tidak percaya di situ. Ada apa kok asing terus begitu ya, cari kerjaan susah di mana saja begitu kan ya. Profesor masih banyak di situ begitu, doktor ya yang kemudian punya peran penting di situ begitu ya. Kok diragukan? Bahkan lulusan luar negeri banyak begitu di situ begitu ya. Kenapa masih meragukan kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu?
Nah, kita lebih parah lagi ya, karena wacana itu rupanya ya dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Presiden setuju penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas pada proyek IKN Nusantara demi menjamin kualitas. Ia bahkan ya melontarkan ya perbandingan yang amat tidak sebanding ketika ia mengatakan tidak ingin kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD Inpres. Betul begitu ya. Kita bandingkan saja begitu. Bayangkan kalau kita melihat bahwa ya misalnya IKN gagal misalnya begitu kan dalam infrastruktur misalnya roboh lagi, pasti yang disalahkan bukan asingnya, yang disalahkan pasti tenaga kerjanya di situ begitu kan. Ya kuli bangunan besti disalahkan, sana disalahkan, padahal mandornya orang bule begitu ya. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Kita lihat saja nanti prosesnya gimana begitu ya. Sungguh aneh ya membandingkan dua hal yang sejatinya mungkin bisa dikatakan perbedaan alam ya, berbeda alam ya. Hanya demi membenarkan sebuah rencana yang justru menihilkan kemampuan bangsa sendiri. Kalaupun mungkin ya, karena bangunan SD Inpres ketika itu banyak yang kualitasnya di bawah standar. Ini bukan karena ketidakmampuan tenaga kerja kita untuk membangun, melainkan karena anggarannya memang tidak besar, begitu ya. Kok tiba-tiba jadi menyamakan kerja pembangunan SD Inpres dengan IKN? Apa relevansinya? Yang relevan mestinya Jokowi membandingkan kemampuan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja domestik. Apakah betul ada yang gap keahlian yang teramat jauh di antara keduanya? Sampai pemimpin negara itu tidak mau mempercayakan pengawasan proyek IKN kepada orangnya sendiri. Betul begitu ya. Jadi artinya apa? Tidak relevan yang saya katakan sejak awal begitu. SD Inpres itu ya kalau sejak dulu menghasilkan profesor, doktor dan sebagainya, walaupun kelayakan di situ begitu kan, masih ada keterbatasan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Pak Jokowi bisa membandingkan dengan dulu begitu, seolah-olah karya mereka paling baik dibandingkan dengan Soeharto begitu ya. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Bedakan saja begitu. Era Soeharto saja masih mendapatkan sesuatu penghargaan luar biasa dibandingkan dengan Pak Jokowi ya membangun megah di situ begitu, tapi ujung-ujungnya meninggalkan utang di situ begitu. Mandalika utangnya luar biasa, IKN apalagi nanti begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan IKN ini begitu ya. Bahkan dia disebutkan lagi pula kalau presiden tidak percaya dengan kemampuan warganya, bukankah itu menjadi pengakuan ya bahwa dia gagal membangun mutu sumber daya manusia atau SDM. Kualitas anak bangsa ini bukankah Jokowi sendiri yang dulu gembar-gembor ya merencanakan ya program pembangunan SDM di era kepresidenan ya, dia jilid 2 ini ya. Mana hasilnya kalau untuk tenaga pengawas proyek saja masih membutuhkan tenaga asing, betul ya. Kalau begitu bolehkah publik menduga-duga bahwa yang dikatakan Jokowi dahulu hanyalah janji-janji manis di awal masa jabatannya. Selanjutnya mungkin itu lupa kalau pura-pura ya lupa sehingga tak menjadikan pembangunan SDM sebagai fokus kerjanya. Bahkan pemerintah sibuk mengejar investasi, sibuk membangun infrastruktur, sibuk mengungkit angka ya pertumbuhan ekonomi itu baik, tapi semestinya semua juga dibarengi dengan program pembangunan SDM yang mumpuni. Betul begitu ya. Ya karena apa? Karena di satu sisi kita lihat saja begitu ya. Sumber SDM-nya saja sudah seperti itu tidak dipercaya begitu kan, apalagi investasi sana sini, pada ujung-ujungnya ya Pak Jokowi ya tidak tahu arah di situ begitu ya. Ya kita lihat saja bagaimana perkembangan proyek-proyek IKN, proyek-proyek kereta cepat dan sebagainya, itu semua akan membuahkan hasil utang begitu kan. Utangnya di situ begitu. Ya, coba saya tanya begitu, apa proyek Pak Jokowi yang kemudian ya menghasilkan atau bisa tidak ada kerugian di situ? Apa proyeknya begitu? Coba bayangkan, sebutkan di situ begitu ya. Ya, kita lihat saja proyek apa saja begitu. Pasti ada kerugian luar biasa. Katanya begitu jangka panjang. Kalau sudah berumur 60 tahun, 50 tahun baru untung begitu kan ya, 20 tahun baru untung, 15 tahun baru untung, ngapain di situ begitu ya. Ini kesalahan-kesalahan besar ya. Kalau tidak punya uang janganlah untuk menggembor-gembor segala cara begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.